Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan kebijakan resmi dari Bapak Presiden Joko Widodo yang baru-baru ini merombak gaji P3K. Alhamdulillah dari hasil rombakan ini ada kenaikan dari gaji P3K. Rekan-rekan honorer perlu mengetahui hal ini oleh karena memang para tenaga honorer ini disiapkan untuk diselesaikan persoalannya untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, tahukah Anda jika Presiden Joko Widodo baru-baru ini sudah mengadakan perombakan terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada item gaji dan upahnya? Pihak Jokowi resmi telah merombak besaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pengumuman perombakan terhadap gaji P3K tersebut itu sudah dilakukan sejak tahun lalu, yakni bulan Agustus tahun 2023. Bagaimana jadinya gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja usai dirombak oleh Jokowi? Sesuai dengan pengumumannya, Jokowi meningkatkan penghasilan para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jokowi menaikkan gaji P3K ini sebesar 8%. Kemudian pada 26 Januari 2024 yang lalu, Jokowi juga secara resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 sebagai wujud dari kenaikan gaji P3K. Perpres Nomor 11 2024 tersebut memuat nominal gaji P3K yang terbaru. Nah, rekan-rekan sekalian, lalu berapa sebenarnya untuk besaran gaji P3K sesuai dengan Perpres nomor 11 tahun 2024 tersebut? Untuk golongan 1 atau masa kerja 0 tahun saat ini sudah mencapai 1,9 juta, yang mana sebelumnya itu sebesar 1,7 juta. Golongan 1 ini adalah rekan-rekan P3K yang lulusan kualifikasi pendidikannya setara SD sederajat, ya, SD atau SMP sederajat. Kemudian untuk golongan 2 masa kerja 3 tahun saat ini gajinya mencapai 2,1 juta, sebelumnya hanya 1,9 juta. Jadi ada kenaikan sebesar kurang lebih 200.000. Kemudian untuk golongan 3, ya, masa kerja 3 tahun, golongan 3 ini golongan 3 tahun itu sebesar 2,2 juta, sebelumnya 2,43.000, 2.043.000. Jadi ada kenaikan sebesar 200.000. Kemudian rekan-rekan sekalian, untuk golongan 5 masa kerja 0 tahun saat ini 2,5 juta, sebelumnya 2,3 juta rupiah. Kemudian untuk golongan 4 masa kerja 3 tahun saat ini 2,7 juta, sebelumnya 2,5 juta. Golongan 7 masa kerja 3 tahun saat ini 2,8 juta, yang mana sebelumnya 2,6 juta. Jadi ada kenaikan sebesar 200.000 rupiah. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk golongan 9 ini adalah para P3K dengan kualifikasi pendidikan sarjana, ya, kualifikasi pendidikan sarjana atau S1. Untuk S1 itu langsung menerima gaji pokok sebesar 3,2 juta, sebelumnya 2,9 juta. Jadi ada kenaikan sekurang lebih 300.000 rupiah, ya, 200.000 lebih. Jadi ini untuk golongan 8 adalah golongan P3K yang mana pada saat mendaftar atau lulus menggunakan ijazah S1. Jadi langsung menerima gaji pokok sebanyak 3,2 juta. Jika dibandingkan dengan pegawai negeri sipil, ini jauh lebih besar, ya, jauh lebih besar gaji pokok 3,2 juta ini dibandingkan dengan PNS dengan pangkat golongan 3A. Kalau PNS
kualifikasi pendidikan S1 itu menempati jabatan atau menempati golongan pangkat 3A. Sedangkan untuk P3K menempati golongan 9, menerima gaji 3,2 juta. 3,2 juta ini di luar dari tunjangan beras, tunjangan anak, tunjangan istri. Jadi kurang lebih sekitar 3,4 atau 3,5 juta yang diterima oleh para tenaga P3K pasca kenaikan yang dilakukan oleh Presiden baru-baru ini. Sedangkan untuk golongan 10 itu menerima gaji 3,3 juta, kemudian golongan 11 3,8 juta, golongan 12 3,6 juta. Jadi ada kenaikan rekan-rekan sekalian. Intinya hal ini bisa mendapatkan apresiasi kepada semua P3K, termasuk juga para tenaga honorer. Mudah-mudahan dengan kebijakan pengangkatan honorer menjadi P3K setidaknya bisa mengubah nasib, termasuk juga penghasilan dari rekan-rekan sekalian. Lalu bagaimana jika P3K paruh waktu? Untuk terkait dengan petunjuk teknis dari P3K paruh waktu, sampai dengan saat ini belum ada petunjuk teknis secara tertulis yang mengatur terkait dengan pengangkatan P3K paruh waktu. Dan kemungkinan besar hal itu nanti akan diatur di dalam peraturan pemerintah tentang manajemen ASN yang terbaru sebagai aturan turunan dari Undang-Undang ASN tahun 2023. Nah, berdasarkan pernyataan dari Menpan, kemungkinan besar pada bulan ini, bulan April, PP manajemen ASN ini akan segera diterbitkan. Dan berdasarkan pernyataan-pernyataan dari Kemenpan RB bahwa P3K paruh waktu itu merupakan bagian dari aparatur sipil negara. Hanya saja terdapat perbedaan dari sisi penggajian dan sisi jam kerja. Jadi kemungkinan besar untuk P3K paruh waktu gaji pokoknya kemungkinan besar lebih rendah dari apa yang diterima oleh P3K penuh waktu. Jadi rekan-rekan sekalian, demikian informasi kali ini terkait dengan kenaikan gaji P3K yang diterima di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Bagaimana? Apakah rekan-rekan siap untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan nilai nominal gaji sekian? Perlu rekan-rekan ketahui bahwa gaji pokok ini belum termasuk dengan tunjangan ya. Biasanya setiap daerah itu ada tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan penghasilan TPP ya. Tunjangan tambahan penghasilan TPP itu tergantung dari kebijakan daerah. Ada daerah yang memberlakukan untuk golongan 9P3K itu mendapatkan TPP sebesar kurang lebih 2 juta rupiah. Jadi P3K akan mendapatkan gaji sebanyak 5 jutaan jika termasuk dengan tunjangan tambahan penghasilan dari pemerintah daerah masing-masing. Demikian rekan-rekan video kali ini. Jika ada tanggapan, saran, dan pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.